Baik teman-teman, kita ketemu kembali di Asdam Official. Kali ini kita membahas tentang elektabilitas Anies Baswedan. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share, and comment ya, bagi yang baru menemukan channel ini. Bagi teman-teman subscriber dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengikuti channel kami, dan semoga sehat-sehat selalu, dilapangkan semua rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Baik teman-teman, tanggal 24 Mei update survei elektabilitas Anies Baswedan ya. Setelah selesai tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menjajal peruntungan di pemilu 2024 bakal capres yang diusung oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS untuk sementara waktu, menyusul lagi Partai Umat ya. Anies memantapkan diri untuk maju Pilpres setelah diusung Partai Nasdem sebagai kendaraan politik pertamanya. Tiket capres pun dipegang setelah PKS dan Demokrat memberikan dukungan. Itu partai yang sudah ada di parlemen ya. Kemudian partai-partai baru Partai Umat yang bergabung. Nama Anies di survei terbilang moncer, bersaing di 3 teratas capres pilihan rakyat bersama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kami memotret perkembangan elektabilitas Anies Baswedan yang disajikan 5 lembaga survei, yakni Indikator Politik, Poltreking, Carta Politika, SMRC, dan Litbang Kompas. Berikut ulasannya teman-teman. Di bulan Mei ini ya, tentu Carta Politika yang pertama, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23,6%. Ini menurut lembaga survei Carta Politika ya. Kemudian disusul oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan 19,7%, lebih tinggi Carta Politika ya. Kemudian disusul oleh Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan khusus di Jakarta mencapai 40,2%. Kemudian disusul lagi oleh SMRC, elektabilitas Anies Baswedan 21,7%. Kemudian disusul lagi Carta Politika Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 23%. Kemudian disusul lagi oleh LSI, Lembaga Survei Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan 21%. Di April, Indikator Politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan sebesar 18,8%. Jadi berbagai macam lembaga survei di Indonesia yang memberikan metode survei dengan cara yang berbeda-beda, karena di hasil persentase perolehan setelah diakumulatif semua berdasarkan metode survei yang masing-masing, tentu melahirkan angka yang berbeda-beda. Tapi kembali kepada masyarakat Indonesia, tentunya hari ini dapat melihat dari kinerja atau latar belakang pemimpin dua figur, yaitu
Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo adalah sebagai mantan gubernur ya di dua daerah yang berbeda. Tentu Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, kemudian Anies Baswedan DKI Jakarta. Kemudian satu calon lagi yang menarik, dia adalah seorang Menteri Pertahanan. Tidak asing lagi ya, tentu Prabowo Subianto, yang hari ini beliau juga masih kelihatan menggebu-gebu semangatnya tentang pencalonan untuk maju sebagai calon presiden 2024 di Partai Gerindra, karena beliau adalah pemegang tongkat estafet di Partai Gerindra, karena beliau adalah ketua umumnya sendiri gitu. Jadi kita lanjut. Kemudian di April Anies Baswedan mendapatkan survei 20,4% Poltreking Indonesia. Kemudian indikator politik Indonesia, Anies Baswedan memperoleh dukungan 15,9%. Kemudian Saiful Mujani Research and Consulting SMRC, Anies Baswedan memperoleh dukungan 9,8%. Simulasi tertutup ya. Itu kan hasil survei, tergantung lah, karena masyarakat juga kan tentu menilai dengan berbagai macam media hari ini. Ada YouTube, ada Facebook, ada media televisi, sosial lah secara umum ya. Media sosial itu semua masyarakat Indonesia hampir semua gadget, ada handphone ya. Kemudian bisa buka di Google, di internet lah, kira-kira seperti itu. Calon idaman mereka siapa di antara yang 3 hari ini sudah kelihatan sebagai bakal capres 2024. Tentu tidak lupa pula pemirsa dimanapun Anda berada melihat juga sosok calon wakil presidennya. Mereka bertiga ini ya tentu kita melihat siapa-siapa sih sebenarnya yang akan mendampingi mereka. Baik, untuk kali ini seperti itu gambarannya, informasinya dari kami. Ya tentu cawapres yang potensial ada beberapa nama yang lahir, yaitu ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, Mahfud MD. Sekarang lahir lagi Profesor Dr. Nazarudin Umar, yaitu imam besar Masjid Istiqlal. Kira-kira mungkin akan menjadi poros untuk menyatukan pemilih muslim ya, kira-kira seperti itu. Karena ada juga beberapa partai yang mengandalkan suara muslim. Contoh Partai Umat, yaitu partai baru ya, PKB, P3, dan ada lagi beberapa partai lainnya. Kemudian kita melihat sosok antara 3 calon ini, bakal calon ini, tentu mereka akan melihat siapa sih yang mampu menarik suara muslim di Indonesia, karena muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. Maka mereka pasti akan melihat sosok kira-kira yang agamis ya, kira-kira seperti itu. Baik teman-teman, kurang dan lebihnya itu kita yang punya, manusia yang punya. Kelebihan kekurangan kita yang punya gitu, maksud saya, mohon maaf, kekurangan kita yang punya, kelebihan milik Sang Pencipta. Baik teman-teman, kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati ya teman-teman. Ini hanya analisa dan beberapa tayangan di media yang saya bacakan. Baik, tentu 2024 pemilihan presiden kembali kepada teman-teman masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari dari Miangas maksud saya sampai Pulau Rote. Seperti itu teman-teman. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, and share agar dapat membantu kami dalam mengembangkan video-video selanjutnya yang menarik ya. Tentu semoga dapat menemani waktu istirahat dimanapun Anda berada. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.